Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah kelas 5? Masih semangat dalam belajar ya? Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan belajar matematika, yaitu tentang pengurangan pecahan. Sebelum kita mulai, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap ya teman-teman? Are you ready? Yes, I'm ready. Sebelum masuk ke materi pengurangan pecahan, Ustazah akan mereview atau mengulangi pembelajaran kemarin sebagai pengingat. Perhatikan di layar, ada soal penjumlahan pecahan. Nomor 1, 1/4 ditambah 2/4. Kira-kira berapa teman-teman hasilnya? Sudah sama penyebutnya, jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya menjadi, iya betul, 3/4. Selanjutnya perhatikan nomor 2, ada pecahan campuran. 2 1/3 ditambah 1 1/3. Cara mengerjakannya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa dengan KB TA, kali bawah tambah atas. Untuk pecahan 2 1/3 kita ubah menjadi 7/3. Untuk pecahan 1 1/3 kita ubah menjadi 4/3. Nah, karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan yang pembilang. 7 tambah 4 adalah 11, sehingga pecahannya menjadi 11/3. Ingat teman-teman, ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 3/2/3. Masih ingat ya teman-teman caranya? Baik, selanjutnya contoh ketiga, ada pecahan desimal 0,25 ditambah 3,25. Yang ini kita kerjakan dengan menyusun agar lebih mudah. Nah, kita letakkan pecahan desimalnya dengan koma, 1 garis lurus ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita tambahkan dari belakang. 5 tambah 5 adalah 10. Kita tulis 0 dan kita simpan angka 1. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 2 menjadi 5. Kemudian 0 tambah 3 adalah 3, sehingga hasil akhirnya adalah 3,50. Masih ingat ya teman-teman? Baik, selanjutnya kita ke materi utama, yaitu pengurangan pecahan. Kita mulai dengan mengurangkan pecahan biasa terlebih dahulu. Untuk pengurangan ini prinsipnya sama seperti penjumlahan, jadi untuk penyebut harus sama ya teman-teman. Perhatikan di layar ada pecahan. Berapa nilai dari pecahan tersebut teman-teman? Iya, 3/4. Kemudian kita kurangi dengan pecahan kedua, yaitu 2/4. Hasilnya berapa teman-teman? Karena penyebutnya sudah sama, sehingga kita tinggal mengurangkan pembilangnya menjadi 1/4. Mudah ya untuk pecahan biasa yang ini. Kita lanjutkan ke pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Bagaimana jika penyebutnya berbeda teman-teman? Nah, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut berbeda, maka penyebutnya harus disamakan dahulu. Perhatikan contoh, 2/4 dikurangi 1/3.
3 tidak bisa dijadikan 4, sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita kalikan dengan penyebut pecahan sebelahnya. Perhatikan, 2/4 kita kalikan dengan penyebut pecahan 1/3, yaitu kita kalikan 3. 2 dikalikan 3, 4 juga dikalikan 3. Kemudian pecahan yang di belakang yaitu 1/3 kita kalikan dengan penyebut dari pecahan 2/4, sehingga 1 kali 4 dan 3 kali 4. Paham ya teman-teman? Selanjutnya tinggal kita kalikan saja. 2 kali 3 adalah 6, 4 kali 3 adalah 12, sehingga menjadi 6/12. Dikurangi 1 kali 4 adalah 4, 3 kali 4 adalah 12, menjadi pecahan 4/12. Nah, untuk yang ini sudah sama penyebutnya, sehingga kita tinggal mengurangkan pembilangnya, yaitu 6 dikurangi 4. Hasilnya adalah 2/12. Fahim tum? Fahimna. Baik, selanjutnya kita ke pengurangan bentuk pecahan kedua, yaitu pecahan campuran. Perhatikan contoh Ustazah. Ada pecahan 2, 3/5 dikurangi dengan 1, 1/2. Nah, untuk pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa dengan KB TA atau kali bawah tambah atas. Untuk pecahan yang depan kita ubah menjadi 13/5. Dari mana angka 13 itu teman-teman? Yaitu dari 2 kali 5 adalah 10 ditambah dengan 3 menjadi 13. Selanjutnya pecahan yang belakang kita ubah menjadi 3/2. Nah, karena ini penyebutnya belum sama, kita samakan dulu. 2 tidak bisa menjadi 5 ya teman-teman, sehingga kita mengalihkan penyebutnya. 13/5 kita kalikan dengan penyebut pecahan 3/2, yaitu dikalikan angka 2. Untuk pecahan 3/2 kita kalikan dengan penyebut pecahan 13/5, yaitu angka 5. Selanjutnya kita kalikan menjadi 26/10 dikurangi 15/10. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan yang pembilangnya, yaitu 26 dikurangi 15. Hasilnya adalah 11/10. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 1, 1/10. Paham ya teman-teman? Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya, yaitu pengurangan pecahan desimal. Lihat contoh Ustazah. Ada pecahan 49,25 dikurangkan dengan pecahan 35,41. Ingat, letakkan koma dalam posisi satu garis. Selanjutnya tinggal kita kurangkan. 5 kurangi 1 adalah 4. 2 kurangi 4 bisa tidak teman-teman? Oh, ternyata tidak bisa. Jadi kita meminjam angka depannya. Sehingga 2 meminjam dari angka 9 menjadi 12, sedangkan angka 9 karena dipinjam 1 berkurang 1 menjadi 8. Tinggal kita kurangkan ya teman-teman. 12 kurangi 4 adalah 8. 8 kurangi 5 adalah 3. Kemudian paling depan 4 kurangi 3 adalah 1. Sehingga hasilnya menjadi 13,84. Mudah ya teman-teman? Baik, untuk materi hari ini cukup sekian. Selanjutnya teman-teman silahkan latihan pengurangan pecahan di rumah dengan soal yang tertulis di layar. Ada 4 soal ya teman-teman.
Nanti ketika dalam mengerjakan ada kesulitan, silahkan bisa menghubungi Ustadzah Intan. Baik, sebelum Ustadzah tutup, Ustadzah ingin menyampaikan pesan yang Ustadzah ambil dari hadis riwayat Tirmizi, yaitu barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha atas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Tidak terbayang ya, berapa banyak ikan yang ada di lautan, juga yang ada di perairan, di daratan, di danau, di sungai. Sehingga banyak sekali makhluk Allah yang mendoakan kita ketika kita sungguh-sungguh dalam belajar. Jadi walaupun saat ini belum maksimal di sekolah, kita tetap harus belajar. Ketika masih di rumah ini karena kondisi pandemi, kita masih harus tetap semangat belajar. Begitu ya teman-teman. Baik, dari Ustadzah Intan cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.